Tidak dapat dipungkiri, beberapa daerah di Indonesia memiliki miras lokal atau tradisional yang umumnya terbuat dari proses fermentasi bahan-bahan seperti nira, beras, buah, dan lain sebagainya. Diketahui minuman alkohol khas Nusantara ini menjadi bagian dari tradisi atau adat guna menyambut tamu atau untuk merayakan sesuatu. Nah, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai investasi miras, minuman keras di Bali, NTT, Nusa Tenggara Timur, Sulut, Sulawesi Utara, hingga Papua. Adanya investasi miras lokal ini diharapkan mampu membangkitkan ekonomi tanah air, menurut pemerintah. Namun Indonesia tak bakal membahas Perpres investasi miras pemerintah. Indonesia bakal menyajikan informasi seputar miras legendaris asal Indonesia yang populer sejak abad ke-18 zaman kolonial. Meski diolah dengan teknik tradisional, beberapa jenis minuman dapat menimbulkan efek memabukkan hingga mengakibatkan kematian. Selengkapnya, mari saling menerima. Satu, Sopi. Jenis miras lokal khas Nusantara yang pertama adalah Sopi. Minuman keras yang berasal dari Flores dan Maluku ini terbuat dari aren atau enau. Proses pembuatan Sopi dengan cara disuling dan difermentasi di batang bambu sekitar 10 hari. Bagi masyarakat setempat, minuman yang memiliki cita rasa manis ini melambangkan kebersamaan yang biasa disajikan dalam sejumlah acara khusus, seperti ritual atau upacara adat. 2. Swansrai. Miras khas Nusantara yang berasal dari Papua ini terbuat dari hasil fermentasi air kelapa tua. Minuman ini mengandung kadar alkohol sekitar 20–30%. Biasanya minuman Swansrai ini disajikan oleh warga setempat untuk menyambut tamu penting. Cara penyajiannya sangat unik karena menggunakan tempat dari tempurung kelapa. 3. Balo. Balo ini miras lokal Nusantara dari Tanah Toraja atau Sulawesi Selatan. Minuman yang terbuat dari getah pohon lontar. Biasanya minuman ini disajikan menggunakan gelas bambu saat menggelar pertemuan atau ritual keagamaan. Minuman ini memiliki 2 varian. Varian pertama mempunyai cita rasa yang manis juga ringan dengan kadar alkohol sekitar 10%, sedangkan untuk varian kedua memiliki cita rasa asam dan lebih keras. 4. Ciu. Minuman keras khas Nusantara berikutnya yaitu Ciu. Keberadaan Ciu sudah tersebar hampir di seluruh Jawa Tengah. Minuman keras yang terbuat dari ketela pohon ini memiliki 2 varian. Varian pertama bernama Ciu Bekonang dari Sukoharjo, varian kedua yaitu Ciu Banyumas. Ciu atau ciu rantai merupakan sejenis minuman beralkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi ketela pohon cair yang terbuang dalam proses pembuatan tapai. Menurut sejarah, ciu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di mana pada sekitar abad ke-18, minuman tersebut dikenal sebagai miran dengan label Batavia Arak van Oosten. Kala itu, orang-orang Belanda memproduksi miras dengan memanfaatkan bahan baku yang mereka temukan di seluruh penjuru Nusantara seperti beras yang difermentasi, tetes tebu dan kelapa. Seiring berjalannya waktu, ciu kini menjadi salah satu minuman keras paling populer di kawasan Banyumas, Sumpiuh, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kroya, dan sekitarnya. 5. Lapen. Lapen ini merupakan minuman keras yang berasal dari Yogyakarta. Minuman ini mengandung kadar alkohol yang sangat keras yakni mencapai 80%.
Cara pembuatannya yaitu cairan alkohol murni dicampur air biasa dengan perbandingan 1:4 atau 1:5. Setelah itu, cairan buah-buahan dimasukkan ke dalam lapen. Minuman ini berasal dari Yogyakarta, namun memiliki reputasi yang sangat buruk. Tak sedikit orang yang meninggal dunia karena menegak lapen yang sudah dioplos dengan bahan tambahan lainnya. Nama lapen sendiri merupakan singkatan kata langsung pening. Bagaimana tidak, lapen dibuat menggunakan alkohol dengan kadar 98,5% lalu dicampur 15 liter air mineral. Rasa manisnya sendiri berasal dari campuran gula dan bahan pemanis lainnya. Minuman ini harus didiamkan selama kurang lebih 12 jam sebelum siap untuk dikonsumsi. Banyak yang mengatakan bahwa lapen sering dicampurkan beberapa bahan berbahaya seperti metanol, karbol, formal, dan bahan kimia lainnya. 6. Tuak. Jenis miras lokal berikutnya adalah tuak. Tuak termasuk minuman keras dengan kadar alkohol yang ringan yakni 8%. Minuman yang terbuat dari gula aren ini bisa dibilang sangat populer di tanah air. Maka tak heran jika keberadaannya mudah ditemukan di Indonesia, Sumatera dan Lombok. Misalnya, beberapa tempat di Madura dulu sempat dikenal sebagai penghasil tuak. Namun mengingat warga Madura tidak memiliki kebiasaan minum yang kuat, peminat minuman tersebut pun cenderung rendah. Berbeda dengan masyarakat Batak yang menganggap bahwa tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek untuk menghangatkan tubuh. Minuman ini juga terbagi menjadi dua varian yakni tuak beras, minuman khas masyarakat Iban, Kalimantan, dan tuak nira. 7. Arak Bali. Arak Bali salah satu minuman keras khas Nusantara ini berasal dari Bali. Biasanya miras lokal ini disajikan saat ritual atau upacara adat. Minuman ini terbuat dari hasil fermentasi sari kelapa dan buah-buahan. Arak Bali mengandung kadar alkohol sekitar 30–50%. 8. Congyang. Selain ciu, di Jawa Tengah juga terkenal dengan minuman keras khas bernama congyang. Jenis miras lokal ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Miras lokal ini sebenarnya memiliki merek cap 3 orang dengan alkohol golongan B atau karat alkohol 19,5. Cong yang dibuat dari hasil fermentasi beras putih, gula pasir, spirit, aroma, pewarna makanan, dan dikemas dalam botol. Nah, itulah beberapa jenis miras lokal legendaris asli dari Indonesia yang perlu kamu tahu. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora anyel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku,
Pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi. Pemuda-pemuda yang berasal dari Bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus menjadi